Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Teguh Prayitno, guru kalian untuk mata pelajaran sejarah Indonesia kelas 11, khususnya 11 MIPA. Sebelum kita sampai di materi, perlu kami sampaikan bahwa untuk kelas 11 itu nanti ada 10 KD ya, 10 KD, 6 KD akan diberikan pada semester gasal semester 1, sedangkan 4 KD nanti kita berikan pada semester genap. Mari anak-anak kita lanjutkan bahwa pada KD pertama di sini yaitu penjajahan bangsa Eropa di Indonesia, itu kalau kita melihat kompetensi dasarnya pada ranah pengetahuan itu adalah menganalisis proses masuk dan perkembangan penjajahan bangsa Eropa. Jadi di sini kalian harus bisa menganalisis. Jadi tidak hanya bisa menjelaskan, menerangkan, tetapi kalian juga harus bisa mendeskripsikan, membandingkan antara penjajahan satu dengan yang lainnya. Untuk yang 4.1 ini adalah ranah keterampilan, yaitu mengolah informasi tentang proses masuk dan perkembangan penjajahan bangsa Eropa. Ya, Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris, nanti ditambah Prancis ke Indonesia dan menyajikan dalam bentuk cerita sejarah. Jadi nanti penyajiannya bisa dalam bentuk penugasan. Jadi nanti setiap KD itu ada 2 penugasan, 1 penilaian KD dan 1 penugasan tertulis melalui learning sekolah. Tujuan pembelajarannya adalah setelah kegiatan pembelajaran ini kalian diharapkan dapat menyimpulkan proses masuknya bangsa Eropa ke Indonesia serta membuat tulisan ya, tentang proses masuknya bangsa Eropa ke Indonesia seperti pada ranah keterampilan ini. Kita masuk ke materi. Kalian bisa lihat di sini peta konsepnya. Jadi penjajahan bangsa Eropa di Indonesia itu didahului dengan pada waktu itu di Eropa atau orang-orang Eropa, bangsa Eropa melakukan yang disebut penjelajahan samudra. Ya, penjelajahan samudra. Nah, karena orang-orang Eropa berkelana ke seluruh dunia, akhirnya nanti sampai ke Indonesia. Kedatangan bangsa-bangsa barat di Indonesia. Nah, setelah sampai di Indonesia, lambat laun mereka mendirikan koloni atau menjadikan Indonesia sebagai negara koloninya. Dengan kata lain, mereka melaksanakan praktek imperialisme. Sebenarnya tidak hanya di Eropa, hampir bangsa-bangsa di Asia Afrika itu menjadi koloni orang-orang Eropa. Nah, penjelajahan samudra di sini ada beberapa motif, ada beberapa yang melatar belakangi, nanti bisa dilihat pada materi berikutnya. Nah, di sini ada keterangan Code, Glory, dan Gospel. Ini semboyan dari imperialisme kuno. Jadi penjelajahan samudra, khususnya negara-negara Portugis, Spanyol, Belanda itu mengarungi samudra itu untuk menemukan atau mereka dengan semboyan 3G. Gold itu kan emas, artinya kekayaan. Kekayaan dengan jalan mereka mencari daerah sumber utama bahan perdagangan di Eropa, khususnya rempah-rempah. Glory itu kejayaan. Kejayaan di sini bisa dilihat dari semakin banyak koloni atau semakin banyak memiliki negara koloni, mereka di Eropa sana dikatakan sebagai negara-negara yang memiliki prestis yang tinggi, artinya jaya.
Dan gospel itu selain mencari kekayaan, emas, kejayaan daerah koloni, mereka juga menyebarkan agama Kristen atau Nasrani. Sedangkan kalau dilihat kedatangan bangsa Barat di Indonesia, itu meliputi Portugis, Spanyol, Belanda, ini dengan sebutan negara yang menerapkan sistem imperialisme kuno. Sedangkan Inggris dan Prancis, walaupun tidak secara langsung, dua negara ini menerapkan apa yang disebut dengan imperialisme modern. Artinya atau perbedaannya, Inggris itu bagaimana negara jajahan itu bisa membeli barang-barang mereka. Jadi tujuannya adalah karena ekonomi, perdagangan. Semakin daerah koloninya kaya, orang-orangnya, penduduknya, barang-barang dari Inggris semakin terbeli. Jadi bedanya seperti itu. Jadi kalau kita melihat negara-negara bekas koloni itu, koloni Inggris itu maju-maju atau kaya-kaya seperti Singapura, Australia, Malaysia, itu bekas-bekas jajahan Inggris. Sedangkan jajahan Portugis, Spanyol, Belanda itu biasanya menderita karena memang mereka datang itu untuk mengeruk keuntungan tanpa melihat atau menaikkan daya beli masyarakat di daerah jajahannya. Sangat berbeda dengan Inggris. Kita lanjut. Nah, yang melatar belakangi kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia itu ada tiga. Yang pertama didasari oleh runtuhnya Kekaisaran Romawi. Runtuhnya Kekaisaran Romawi ini terjadi pada tahun 476 Masehi, berakibat kepada kemunduran jaringan perdagangan antara Asia dengan Eropa yang mengakibatkan kehidupan di wilayah tersebut semakin merosot. Jadi dimulai pada abad pertama itu sebenarnya negara-negara di Eropa itu sudah mulai mengalami kemunduran dalam perdagangan. Sudah kalah bersaing dengan pedagang-pedagang Islam dari kawasan Timur Tengah. Nah, sudah Turki dan negara-negara Arab lainnya itu sudah bisa mendominasi perdagangan. Terus yang kedua, adanya perang salib. Jadi perang salib itu merupakan perang yang melibatkan masyarakat dari Eropa, bangsa-bangsa Eropa dengan Turki dan orang-orang Arab. Jadi perang ini berlaku sangat lama, kurang lebih itu sudah dihitung berapa itu 200 tahun. Perang selama 200 tahun dibagi menjadi 7 periode. Nah, perang ini disebabkan karena perebutan kota Yerusalem. Makanya tidak aneh sampai sekarang pun yang disebut Yerusalem itu masih bertikai, apalagi munculnya negara Israel pada saat ini. Terus yang ketiga, jatuhnya Konstantinopel. Jadi Konstantinopel pada saat itu merupakan pusat perdagangan di Eropa, penghubungnya antara Asia dan Eropa. Bahkan sebelum penjelajahan samudra pun Konstantinopel itu sudah pusat perdagangan melalui yang disebut dulu perdagangan yang paling lama, itu namanya Jalan Sutra. Itu perdagangan melalui darat yang menghubungkan dari Cina ke Eropa. Itu Eropanya mana ya Konstantinopel ini? Karena kita tahu Turki itu wilayahnya ada yang ikut Asia, ada yang ikut Eropa. Nah, kebetulan Konstantinopel itu agak ikut ke Eropa. Jadi memang Konstantinopel itu menjadi suatu kota perdagangan yang
menjadi perebutan. Awalnya dikuasai oleh orang-orang Eropa, tetapi pada akhirnya seiring dengan kemunduran dari bangsa-bangsa di Eropa, nah itu Konstantinopel jatuh ke Turki. Akibatnya apa? Orang-orang Eropa atau pedagang-pedagang Eropa itu tidak bisa memperoleh barang yang murah. Jadi barangnya sudah dikuasai oleh orang-orang Arab, orang-orang Turki. Sehingga misalnya toh orang Eropa itu bisa mendapatkan barang, itu harganya sudah tinggi. Sehingga mereka, orang-orang Eropa akan kesulitan untuk menjual barang-barang terutama rempah-rempah ke Eropa. Nah, dengan jatuhnya Konstantinopel ini membuat orang-orang Eropa untuk berpikir keras bagaimana caranya bisa langsung ke negara asal penghasil rempah-rempah. Nah, juga didukung pada saat itu di Eropa muncul apa yang disebut dengan revolusi industri, sehingga peralatan-peralatan khususnya kapal itu sudah modern, ya, untuk menjangkau daerah-daerah di Asia dan Afrika itu sudah sangat memungkinkan. Artinya apa? Kalau mereka datang ke Asia dan Afrika, kalau kapalnya kecil kan rugi, muatannya tidak banyak. Nah, saat itu sudah besar, ya, sudah modern zaman itu, sehingga mereka nanti kalau pulang ke negaranya itu sudah bisa membawa barang dagangan, khususnya apa itu rempah-rempah itu sudah banyak. Ya, jadi perhitungan keuntungannya sudah banyak. Kita lanjut. Kita kembali tadi ke perang salib tadi. Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perang salib. Yang pertama, adanya larangan bagi peziarah-peziarah Kristen untuk mengunjungi Yerusalem, karena Yerusalem dikuasai oleh orang-orang Islam, sehingga orang-orang Kristen untuk berziarah ini mengalami kesulitan. Nah, kita tahu bahwa Yerusalem itu merupakan kota suci untuk 3 agama, Yahudi, Nasrani, dan Islam. Nah, pada saat itu dikuasai Islam, sehingga orang-orang selain non-Islam itu mengalami kesulitan pada saat itu. Yang kedua, jatuhnya dinasti Umayyah dari Spanyol, ya, yang telah 7 abad berkuasa. Jadi begini, kekhalifahan sebelum di Turki, Utsmaniyah, itu berada di Spanyol, di Umayyah namanya. Nah, tetapi keberadaan dinasti Umayyah di Spanyol ini mengalami kekalahan, ya, runtuh. Nah, jadi menyebabkan orang-orang Eropa itu merasa mampu nanti untuk melawan dominasi kekuasaan yang dikuasai oleh orang-orang Turki. Terus yang ketiga, Paus Urbanus berusaha untuk mempersatukan kembali gereja Roma dengan gereja di Romawi Timur, seperti di Konstantinopel, Yerusalem, dan Alexandria. Jadi keinginan dari Paus Urbanus untuk mempersatukan gereja-gereja Roma, ya, gereja Roma itu yang berpusat di Vatikan itu. Walaupun tidak semuanya berhasil, karena nanti di bagian Eropa Timur itu sampai sekarang namanya ada Kristen Ortodok, itu beda nih. Bahkan nanti ada Kristen Katolik dengan pusat di mana Vatikan, ada Ortodok, ada Protestan. Nah, jadi terus kita lanjut, dampak adanya perang salib. Yang pertama,
jalur perdagangan Eropa dan Timur Tengah menjadi terputus. Eropa dan Timur Tengah terputus karena di sela-sela itu ada Konstantinopel yang dikuasai oleh Turki. Apalagi dengan dikuasainya Konstantinopel oleh Turki, maka para pedagang Eropa mulai mencari jalan lain untuk mendapatkan rempah-rempah secara langsung. Jadi mereka tidak melewati Konstantinopel, tetapi langsung berputar di Samudra India, jadi lewat India, lewat Tanjung Pengharapan. Baru nanti dari Tanjung Pengharapan mereka masuk ke Malaka sampai ke Maluku. Nah, sampai ke Maluku. Akhirnya semua negara Indonesia, ya, yang disebut Indonesia sekarang itu berhasil dikuasai oleh orang-orang Eropa. Yang kedua, bangsa Eropa mulai mengetahui kelemahan dan ketertinggalan mereka. Mereka itu yang dimaksud orang-orang Islam, orang-orang Turki. Sehingga mereka mencoba untuk mengejar ketertinggalan itu dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara besar-besaran. Nah, di sini saya terangkan di sini. Awalnya ya, penemuan-penemuan baik matematika, astronomi, ilmu-ilmu yang lain itu kan orang Islam yang menemukan. Tetapi tidak tahu kendalanya bagaimana kok nggak bisa mengembangkan. Nah, itu yang direbut oleh orang-orang Eropa. Mereka menggunakan teori-teori yang telah diketemukan oleh orang-orang Islam pada masa lampau, itu dikembangkan menjadi suatu teknologi dan ilmu pengetahuan, iptek. Jadi matematika itu sebenarnya awalnya bukan orang Eropa yang menemukan. Ya. Yang ketiga, adanya motif balas dendam di kalangan orang-orang Kristen terhadap orang Islam karena kekalahan dalam peperangan di dunia timur dalam rangka menguasai jalur perdagangan. Ini erat kaitannya dengan tadi jatuhnya Konstantinopel. Nah, ini hanya ilustrasi, gambar-gambar ilustrasi di sini. Nah, ini ada gambar peta. Ini yang saya katakan tadi. Eropa di sini. Nah, mereka langsung mencari jalan melewati di sini. Nah, di sini Tanjung Pengharapan. Nah, Tanjung Pengharapan langsung ke Indonesia melalui Malaka. Kemudian dia langsung sampai ke Maluku. Kita lanjutkan. Dampak adanya perang salib. Tadi sudah kita sampaikan ya, yang ini sudah kita sampaikan. Kita lanjut lagi. Nah, sekarang yang B, penjelajahan samudra. Yang pertama tadi kan latar belakang penjelajahan samudra atau latar belakangi orang Eropa datang ke kawasan timur termasuk ke Indonesia. Penjelajahan samudra, faktor yang mendorong penjelajahan samudra itu yaitu adanya semangat penaklukan terhadap orang-orang yang beragama Islam. Ini satu sisi. Jatuhnya Konstantinopel sehingga orang-orang Eropa tidak bisa memperoleh barang rempah-rempah atau barang dagangan. Terus yang ketiga, adanya keinginan mengetahui lebih jauh mengenai rahasia alam semesta, keadaan geografi, dan bangsa-bangsa yang tinggal di belahan bumi lain. Nah, ini semangat berpetualang. Jadi sambil mencari bahan baku di negara asal, sambil berpetualangan, mempetakan dunia sehingga mereka nanti bisa menguasai dunia. Kalau sudah bisa membuat peta dunia, berarti kan saat itu kan belum ada peta. Jadi peta itu baru dibuat setelah orang-orang Eropa itu datang. Walaupun sebelum itu sudah ada, tetapi kan orang-orang Eropa itu kan masih sebatas angan-angan. Iki enak pulone apa ndak,
Ini tenanan ada negaranya atau enggak, ada orangnya enggak. Nah, yang keempat ini adanya keinginan untuk mendapatkan rempah-rempah. Ini jelas, karena rempah-rempah dari timur itu sampai di Konstantinopel tertutup. Jadi orang-orang Eropa tidak bisa membeli. Misalnya toh beli, saya katakan tadi, harganya sangat mahal. Nah, ini yang kelima ini inspirasi. Kisah inspirasi penjelajahan Marco Polo pada abad ke-13. Seorang pedagang dari Venesia, Italia, ke Cina yang dituangkan dalam bukunya Book of Various Experience. Nah, jadi Marco Polo itu abad ke-13 itu sudah sampai ke Cina. Dan dia menerbitkan buku, bahkan Marco Polo itu juga mampir ke Indonesia juga. Menceritakan bagaimana kondisi kerajaan Pajajaran pada saat itu. Nah, dan lain sebagainya. Jadi sudah bisa membuat peta dan lain sebagainya. Yang keenam, ingin memperoleh keuntungan. Nah, ini sama dengan tadi 3G tadi, ya, goldnya tadi. Jadi yang dimaksud emas itu tidak kok dalam arti emas hanya emas benda, tetapi kekayaan. Jadi kekayaan itu kan saat itu kan simbolnya emas. Siapa yang bisa mengumpulkan emas sampai sekarang pun juga seperti itu. Jadi emas itu menjadi standar. Yang ketujuh, adanya teori Kopernikus dan Galileo Galilei bahwa bumi itu bulat. Artinya, kalau mereka berlayar dari titik A, berputar dari arah timur ke timur, berarti nanti mereka akan sampai ke titik A lagi. Atau sebaliknya, dari titik A berlayar ke barat, berlayar ke utara, ke selatan, nanti akan sampai. Cuma kendalanya kalau berlayar ke utara dan ke selatan itu terhalang dengan kutub bumi yang dingin. Jadi tidak mungkin bisa. Jadi bisanya adalah pada saat itu berlayarnya itu kalau tidak mereka lewat jalur ke barat dulu atau ke timur dulu. Nanti ketemunya akan di titik A lagi. Yang ketiga, semangat 3G yang tadi saya katakan tadi. Yang ke-9, kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, diketemukannya navigasi kompas. Nah, ini dilatar belakangi di Eropa pada saat itu munculnya revolusi industri tadi. Jadi yang tradisional ke arah yang modern, walaupun pada saat itu masih uap, ya, mesin uap. Diketemukannya mesin uap, ternyata kapal-kapal yang pertama itu ya kena pakai uap itu, pakai batu bara mesinnya. Dengan tenaga uap mereka bisa memutar kincir, nah, sehingga kapal bisa berjalan walaupun masih menggunakan double, artinya selain mesin juga pakai layar. Ya, kesimpulannya atau rangkumannya di sini yang pertama, zaman kemunduran Eropa terjadi setelah runtuhnya Kekaisaran Romawi. Ya, abad pertama tadi, tahun 400 berapa tadi. Zaman ini disebut dengan istilah zaman kegelapan. Dan membuat tatanan hidup bangsa-bangsa di Eropa menjadi kacau. Ya, sejak jatuhnya Kekaisaran Romawi atau kemunduran runtuhnya Kekaisaran Romawi, negara-negara di Eropa itu merasa zaman kegelapan. Zaman kegelapan itu artinya itu tanpa tanpa kejelasan masa depan itu. Jadi orang Eropa itu mengatakan saat itu zaman kegelapan. Kemudian nanti ada zaman Aflarung namanya. Yang kedua, Perang Salib merupakan perang yang melibatkan masyarakat dari Eropa melawan Turki dan orang Arab, gabungan Turki dengan orang Arab. Perang ini disebut dengan Perang Salib oleh orang Kristen, dan oleh orang Muslim disebut Perang Suci karena versinya berbeda. Hanya masalah versi. Sebenarnya perang ini diawali dari ekonomi.
Ya kebetulan saja ekonominya orang Eropa yang mayoritas Kristen jatuh, sedangkan pada saat itu orang-orang Islam menguasai jalur perdagangan atau ekonomi. Ya, seakan-akan sebenarnya perang antara orang Arab plus Turki dengan Eropa itu agama, padahal sebenarnya dasar perang itu sebenarnya ekonomi. Hanya kebetulan saja di Eropa itu yang berkembang itu Kristennya, sedangkan di Turki dan di Arab yang berkembang Islamnya. Ya, akhirnya jatuhlah yang disebut dengan perang salib itu. Nah, perang salib itu kan versinya orang Eropa. Ya. Jadi versi orang Eropa dengan orang Indonesia misalnya berbeda. Ya. Misalnya versinya jatuhnya kekaisaran Turki. Nah, kekhalifahan Turki oleh itu orang Islam itu berbeda cara pandang untuk memandang kejatuhan Turki itu. 3 jatuhnya Konstantinopel, nah, ke tangan Turki Utsmani. Ya, ini kekhalifahan terakhir ini. Kekhalifahan Islam terakhir di Utsmani. Nanti Utsmani ini hancur ya oleh dominasi Barat juga dihancurkan. Jadi sampai sekarang tidak ada kekhalifahan. Jadi kekhalifahan Utsmani ini merupakan kekhalifahan terakhir negara-negara Islam. Menimbulkan kesulitan bagi bangsa Eropa, khususnya dalam bidang perdagangan. Para pedagang dari Eropa tidak mendapatkan akses untuk berdagang di kota pelabuhan Istanbul. Istanbul itu sekarang, dulu namanya Konstantinopel. Istanbul itu kan ibu kotanya Turki. Ya. 4. Penjajahan samudra yang dilakukan oleh bangsa Eropa adalah upaya bangsa Eropa berusaha untuk menemukan jalan ke Asia. Jadi penjelajahan samudra itu berupaya bagaimana caranya bisa sampai ke negara asal. Nah, asalnya negara di mana? Di Asia. Karena kebutuhan rempah-rempah khususnya, itu tidak ada yang selain dari mana? Asia. Nah, maka Asia terkenal sebutan. Biar caranya bisa sampai ke Asia. Maka orang-orang Eropa melaksanakan yang disebut dengan penjelajahan samudra. Saya kira itu dulu pertemuan yang pertama. Jadi nanti KD 1 ini nanti kita laksanakan 3 kali pertemuan. Ya, 3 kali pertemuan. Ini pertemuan pertama, KD 1 pertemuan pertama, nanti kedua dan ketiga. Untuk memperdalam materi ini silahkan kalian membaca modul sejarah Indonesia. Nah, nanti bisa kalian akses di YouTube saya, channel Teguh Prayitno. Itu bisa kalian akses. Selain itu juga nanti bisa kalian akses di learning sekolah, termasuk PPT dan materi literasi lainnya. Nah, nanti saya berikan materi literasi untuk memperdalam materi ini. Nah, tidak mungkin kan kalau masa PJJ seperti ini bisa maksimal. Nah, masa PJJ itu kalian yang harus aktif, ya, aktif mencari, ya, mencari di YouTube atau di dokumen artikel-artikel yang lain yang ada di online. Nah, karena kan tidak mungkin kita mau ke sekolah, mau membaca di perpus, itu kan tidak mungkin. Ikuti materi pembelajaran 2 dengan materi kedatangan bangsa Eropa di Indonesia. Tadi penjelajahan samudra, ini adalah kedatangan bangsa Eropa di Indonesia. Nah, ini yang penting, jangan lupa like, subscribe, komen di YouTube channel Teguh Prayitno pada materi kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Semoga kesuksesan selalu menyertai kita semua. Amin. Saya kira itu anak-anak. Akhirus salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.